Assalamualaikum sahabat Villa. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mereview semua materi mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dari pertemuan awal hingga akhir. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar teknologi pendidikan. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologia yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tekne sebagai dasar kata teknologi berarti art adalah keterampilan atau skill, sains atau keahlian dan ilmu. Teknologi pendidikan dapat ditafsirkan sebagai media yang lahir dari perkembangan alat komunikasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terpadu pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Peranan teknologi dalam belajar dirancang sebagai tujuan pelajaran yang lebih efektif dan ekonomis. Terdapat 4 jenis pendekatan dalam teknologi pendidikan, di antaranya pendekatan isomeristik, pendekatan sistematik, pendekatan sinergistik, dan pendekatan sistemik. Pada umumnya, teknologi pendidikan dianggap mempunyai potensi untuk meningkatkan produktivitas pendidikan, memberikan kemungkinan pendidikan yang lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, lebih memantapkan pengajaran, menunjukkan belajar secara seketika, immediacy of learning, dan yang terakhir memungkinkan penyajian pendidikan lebih luas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikan. Di era ini, menurut UNESCO, lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya dituntut untuk mendorong peserta didik hanya untuk belajar, tetapi juga dituntut untuk dapat mendorong peserta didik untuk belajar menguasai ilmu, mempromosikan aktivitas belajar bertindak, hidup bersama, dan belajar untuk kehidupan, dengan paradigma belajar sepanjang hayat. Terdapat 4 manfaat besar peran teknologi dalam pendidikan, di antaranya yaitu sebagai alat pengelolaan pengetahuan, sebagai alat pembelajaran, sebagai alat pengelolaan usaha, dan sebagai alat pengkajian. Jadi, teknologi pendidikan adalah sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis menurut sistem tertentu. Klasifikasi problem pendidikan. Yang pertama itu masalah fundamental. Artinya, dari kesatuan sistem itu adalah suatu cara yang disusun secara makro dari tingkat perencanaan hingga implementasinya ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua yaitu masalah anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan mempunyai peran penting untuk bisa tercapainya cita-cita atau tujuan pendidikan. Anggaran pendidikan sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermoral. Yang ketiga yaitu masalah kompetensi guru. Persoalan guru memang tak hanya menyangkut dengan kesejahteraannya, tetapi juga mengenai kompetensi seorang guru yang akan membawa dampak terhadap hasil proses pendidikan. Yang terakhir yaitu masalah sarana dan prasarana pendidikan. Lemahnya mutu pendidikan di negara Indonesia juga didasari oleh kurangnya sarana dan prasarana. Persoalan buku umpamanya, yang akhir ini menjadi beban bagi siswa atau pelajar, sehingga siswa susah mendapatkan buku-buku. Yang terakhir yaitu solusi terhadap problem pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional antara lain melalui penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku dan alat pengajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, manajemen mutu sekolah, dan menyiapkan sekolah unggul. Di samping itu, para penyelenggara pendidikan juga harus konsisten dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Menurut Eric Dizen, teknologi informasi adalah kebutuhan manusia dalam mengambil dan memindahkan, mengelola dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.
Menurut Puskurdiknas Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data, baik itu untuk memperoleh satu data atau informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain. Jika dilihat pada saat sekarang ini, perkembangan teknologi informasi terutama di Indonesia semakin berkembang. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Yang pertama, itu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis teleconference. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, karena semakin mudahnya mengakses dan menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, akan berakibat fatal. Dan yang ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Lalu untuk mencegah dampak negatif tersebut, yaitu dengan menegakkan fungsi hukum yang berlaku, misalnya pembentukan Sibertas yang bertugas untuk menentukan standar operasional pengendalian dalam penerapan teknologi informasi di instalasi pemerintah. Dan cek histori browser pada komputer anak untuk melihat apa saja yang sudah dilihatnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pendidikan dalam proses pembelajaran. Menurut NEA, National Education Association, media adalah segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, beserta instrumen yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat diindera yang berfungsi sebagai perantara atau sarana atau alat komunikasi proses belajar mengajar dengan tujuan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens atau siswa. Levy dan Lenz 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu yang pertama fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang terakhir fungsi kompensatoris. Beberapa manfaat media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Media pembelajaran memiliki kelebihan diantaranya. Yang pertama, memperjelas penyajian pembelajaran tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata, tertulis, atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera.
Yang ketiga, kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. Dan yang terakhir, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, sifat pasif anak didik dapat diatasi. Selain memiliki kelebihan, media pembelajaran juga memiliki kelemahan. Ada beberapa kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran visual, antara lain terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria penggunaan media pendidikan. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru tidak serta-merta menggunakannya. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika akan menggunakan media pembelajaran. Secara ringkas, cara memilih media pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara memilih media yang telah tersedia di pasaran, yang dapat dibeli oleh guru dan langsung dapat digunakan dalam proses pengajaran atau pendidikan. Dan yang kedua, memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Memilih media yang terbaik untuk tujuan instruksional bukan pekerjaan yang mudah. Berikut beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media yang tepat. Yang pertama, jenis kemampuan yang akan dicapai sesuai dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, kegunaan dari berbagai jenis media itu sendiri. Ketiga, kemampuan guru menggunakan suatu jenis media. Selanjutnya, keluasan atau fleksibilitas dalam penggunaannya. Dan yang kelima, kesesuaian dengan alokasi waktu dan sarana pendukung yang ada. Selanjutnya, ketersediaannya, dan terakhir, biaya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian dan macam-macam media pendidikan. Pembagian media pembelajaran dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, media hasil teknologi cetak meliputi teks, foto, atau yang lainnya. Yang kedua, media hasil teknologi audio visual. Dalam pembagian media pembelajaran dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, media hasil teknologi cetak meliputi teks, foto, atau yang lainnya. Yang kedua, media hasil teknologi audio visual seperti mesin proyektor, film, tape recorder. Yang ketiga, media hasil teknologi berdasarkan komputer. Dan yang terakhir, media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer seperti random access memory dan hard disk. Dilihat dari sifatnya, media dibagi ke dalam yang pertama, media auditif. Media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio dan piring hitam. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, seperti foto, gambar, dan lukisan. Yang ketiga, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Contohnya, film, video castle. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keefektifan media pembelajaran dalam proses belajar. Efektivitas penggunaan media pembelajaran adalah suatu usaha sejauh mana usaha dalam pembelajaran dengan menggunakan alat bantu atau media dalam pencapaian suatu tujuan yang telah direncanakan. Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan sebuah media konvensional, yaitu yang pertama, biaya, dan yang kedua, ketersediaan fasilitas pendukung, kecocokan dengan ukuran kelas, keringkasan, kemampuan untuk dirubah, waktu dan tenaga penyiapan, pengaruh yang ditimbulkan, kerumitan, dan kegunaan. Sedangkan untuk menilai multimedia interaktif, kriterianya adalah kemudahan navigasi, kandungan kognisi, pengetahuan dan presentasi informasi, dan integrasi media. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. Penyediaan kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang sedang dipelajari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi pemanfaatan media pembelajaran.
Tujuan evaluasi media pembelajaran yaitu yang pertama menentukan apakah media pembelajaran itu efektif, yang kedua menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan, yang ketiga memilih media pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam proses belajar di dalam kelas, yang keempat menetapkan apakah media itu cost efektif dilihat dari hasil belajar siswa, yang kelima menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu, yang keenam menilai guru dalam menggunakan media pembelajaran, dan yang ketujuh mengetahui apakah media pembelajaran benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan, dan yang terakhir mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Terdapat dua macam evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah suatu proses untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan. Yang kedua, evaluasi sumatif. Ada 3 tahapan dalam evaluasi sumatif, yaitu pertama, evaluasi 1-1, yang kedua, evaluasi kelompok kecil, dan yang ketiga, evaluasi lapangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produksi media pendidikan yang bersifat elektronik. Media elektronik merupakan salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat mempermudah guru dalam mengajar dan mempermudah siswa untuk memahami isi pelajaran. Media pembelajaran yang bersifat elektronik yang biasa digunakan dalam proses belajar diantaranya radio, tab, komputer, dan overhead projector atau OHP. Overhead projector atau OHP adalah sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, video baik secara terpisah maupun gabungan di antara unsur-unsur media tersebut dan dapat dikoneksikan dengan perangkat elektronika seperti komputer, TV, kamera, VCD atau DVD player, video player, dan lain-lain yang berguna untuk guru dalam menjelaskan pembelajaran di depan kelas sehingga terjadi komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran berbasis audio. Media berbasis audio adalah bahan atau alat yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Pengembangan media audio sama halnya dengan pengembangan media lainnya yang secara garis besar meliputi kegiatan perencanaan, produksi, dan evaluasi. Macam-macam pengembangan media audio dalam pendidikan yaitu media rekaman dalam pendidikan dan media radio dalam pendidikan. Keterampilan yang dapat dicapai dengan penggunaan media audio meliputi pertama, pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian, yang kedua, mengikuti pengarahan, yang ketiga, melatih daya analisis, yang keempat, menentukan arti dari konteks, yang kelima, memilah informasi atau gagasan yang relevan dan yang tidak relevan, yang keenam, merangkum, mengemukakan kembali atau mengingat kembali informasi. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran berbasis audio-visual. Media audio-visual adalah media yang memiliki unsur suara dan visual atau gambar. Adapun media visual yang dapat kita kembangkan. Yang pertama, media video. Video adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, media rekam video. Media rekam ini bisa kita gunakan di kamera HP, kamera laptop, ataupun kamera profesional. Mungkin itu saja review seluruh materi pengembangan media dan sumber belajar yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan kesan dan pesan selama 1 semester yang sudah berlalu. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar ini, alhamdulillah sangat berguna sekali bagi saya. Karena banyak sekali saya belajar mengenai pengembangan media pembelajaran ini, mulai dari media visual, media auditif, hingga media audiovisual. Dengan adanya MK ini, saya menjadi bisa berinovasi dan berkreasi untuk mengembangkan media pembelajaran. Kemudian
Kemudian, pesan dari saya terima kasih kepada dosen tercinta Bapak Zulfikar MPDI. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak selama ini dan semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Saya atas nama pribadi dan kelas memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kehilapan. Sekali lagi saya memohon maaf jika terdapat kesalahan di dalam video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.